Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu atau kajian Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Ustadz dan Ustazah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendengarkan kultum yang akan disampaikan oleh Ustazah Weni Devitasari dengan tema menjaga pola pikir sehat di bulan suci Ramadan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat, sehat, dan umur sehingga kita bisa kembali beribadah di bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan ampunan ini. Sebelumnya gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah di sini saya diberikan kesempatan untuk memberikan kajian pada pagi hari ini. Tapi karena saya juga masih fakir ilmu ya Ustadz Ustazah, maka di sini kita sharing-sharing saja. Gitu. Tema yang akan saya bawakan itu adalah Ramadan dan mental health. Menjaga pola pikir sehat di bulan suci Ramadan. Sebenarnya udah ada yang tahu apa sih mental health itu? Belum. Mental health atau kesehatan mental itu sebenarnya kondisi kesejahteraan emosional kita, psikologis dan sosial yang mempengaruhi cara berpikir, merasakan dan bertindak. Gitu. Ramadan dapat menjadi waktu yang paling tepat untuk menjaga mental health kita nih, teman-teman sekalian. Kenapa demikian? Karena di sini dijelaskan bahwa di bulan suci Ramadan ini banyak orang yang lebih tenang dan damai dalam menjalani ibadah puasa yang bisa memberikan manfaat bagi kesehatan mentalnya. Jadi apa saja sih yang harus kita lakukan dalam menjaga mental health kita di bulan suci Ramadan ini supaya kita juga bisa memiliki pola pikir yang baik pula. Itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah manajemen pola pikir dan emosi gitu. Apakah di bulan Ramadan ini kita sudah melakukannya? Sudah manajemen pola pikir kita dan emosi yang baik pula? Sedikit, belum. Ada yang bilang sedikit, ada juga yang bilang belum ya. Sebenarnya yang pertama itu dalam manajemen pola pikir dan emosi di bulan suci Ramadan ini, ketika kita berpuasa itu pasti kita melakukan niat dan spiritual, di mana fokus puasa yang kita lakukan ini untuk meningkatkan ketakwaan. Gitu. Pasti kita niatnya seperti itu ya. Itu. Hal ini juga sebenarnya berdampak untuk memberikan ketenangan batin dalam diri kita. Kita berniat aja sudah memberikan pahala ya, gitu. Sudah mendapatkan pahala, dan apalagi kita berniatnya dengan sesuatu yang baik, itu juga memberikan ketenangan batin pula untuk diri kita. Selanjutnya ada berpikir positif, hindari pemicu stres yang tidak perlu dan kelola emosi dengan sabar. Gitu. Di bulan suci Ramadan ini kita juga diajarkan untuk lebih bisa sabar, lebih bisa mengendalikan emosi. Betul tidak? Betul. Dan gitu. Kita banyak sabar di bulan suci Ramadan yang mungkin di bulan-bulan sebelumnya itu kita mudah emosi, tapi di bulan suci Ramadan ini kita belajar untuk mengendalikan emosi kita, dan itu sebenarnya juga berdampak pada kesehatan mental kita. Pola pikir kita juga
dampak dari situ. Terus selanjutnya ada mindfulness. Lakukan ibadah dengan khusyuk untuk mencapai ketenangan jiwa dan mengurangi stres. Ketika kita sudah beribadah dengan khusyuk, gitu, kita berarti kan memfokuskan untuk beribadah, mencari pahala-pahala, gitu, tidak memikirkan yang lain. Jadi fokusnya untuk beribadah yang khusyuk itu juga bisa mengurangi stres kita. Kadar stresnya bisa berkurang tanpa kita sadari, gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah pola hidup sehat. Pada fisik kita bisa mempengaruhi mental juga. Sebenarnya kenapa fisik kita juga bisa mempengaruhi mental? Ada yang tahu? Kenapa kok bisa? Padahal fisik kita kok bisa mempengaruhi mental gitu kan? Itu sebenarnya bisa mempengaruhi. Dari pola makan kita pun bisa mempengaruhi mental kita. Ketika kita makan makanan yang tidak sehat, itu juga bisa merusak mental kita. Sehingga di bulan suci Ramadan ini kita kan juga harus dianjurkan untuk perbanyak memakan makanan yang bergizi seimbang saat sahur dan berbuka. MBG. Contohnya saja ketika kita lagi nggak mood, kita semisal kita makan coklat ya, itu kan bisa merubah mood kita. Ya sama. Gitu, kita merubah mood berarti kan kita happy. Gitu, ketika happy ya itu juga bisa merubah suasana hati kita dan menjadi lebih baik. Sehingga sebenarnya makan juga dapat mempengaruhi mental health kita. Kemudian istirahat yang cukup. Ustadz saya sudah tidur 7-8 jam belum ketika puasa ini? Tadarus, Masya Allah, zikir, Masya Allah sekali ya. Oke, sebenarnya ini kebiasaan yang kurang bagus ya Ustadz Ustazah. Gitu, ketika kita kurang tidur, itu bisa mempengaruhi pada diri kita, fisik kita. Selain tubuh kita bisa capek, ternyata mental kita bisa kelelahan juga loh gitu. Jadi usahakan untuk tidur yang cukup gitu, supaya kita untuk menghindari terjadinya kelelahan mental yang ada di diri kita gitu. Ketika kita capek tanpa kita sadari juga bisa berpengaruh pada mental kita gitu. Misal nih hari ini saya tidur cuma 1 jam, itu bisa merusak semuanya. Suasana hati saya berubah gitu. Terus saya juga mengalami kelelahan mental. Itu juga berdampak ketika tubuh kitanya lelah, kurang istirahat, ya itu juga bisa berdampak pula dengan mental kita. Oke, selanjutnya ada aktivitas ringan, olahraga ringan atau jalan-jalan santai menjelang berbuka. Itu juga dianjurkan. Kemarin kita sudah mendengarkan pengajian dari Ustadz Bayu ya, bahwa olahraga di bulan suci Ramadan itu juga bagus untuk kesehatan. Ternyata juga bagus loh untuk memanage pola pikir kita, terus untuk kesehatan mental kita. Jadi kalau semisal ada waktu luang, mungkin sembari menunggu buka puasa, jalan-jalan santai boleh banget Ustadz ya Ustazah. Yang ketiga adalah aktivitas sosial dan self care. Gitu. Ketika bulan puasa ini pasti kita banyak sekali nih kita melakukan berlomba-lomba untuk mencari pahala, mencari berkah gitu ya. Itu tanpa kita sadari juga kita melakukan banyak berbagi dan bersosialisasi bulan suci Ramadan. Apalagi kalau bulan suci ini adalah momentum di mana yang tadinya jarang ketemu sama sanak saudara, mungkin teman-teman yang sudah lama tidak bertemu, akhirnya bukber bareng, bersilaturahmi bareng gitu kan. Itu juga bisa mempengaruhi pada pikiran kita. Itu bisa meningkatkan emosi positif yang ada dalam diri kita gitu. Ketika kita happy, itu juga bisa meningkatkannya itu. Biasanya kita kalau misalnya bukber happy ya, ketemu teman-teman yang baru atau teman-teman yang sebelumnya sudah lama tidak bertemu gitu. Oke, selanjutnya ada me time spiritual. Di bulan suci ini kita sangat banyak sekali me time spiritual. Benar atau tidak?
Ya, karena di sini misal di sebelumnya kalau semisal tidak bulan suci Ramadan, kita kan melakukan me time-nya itu kayak mungkin traveling atau membaca buku gitu, atau jalan-jalan mungkin shopping gitu kan ya. Tapi kalau bulan suci Ramadan ini kita lebih melakukan me time-nya secara spiritual, seperti mengaji, tadarus gitu kan ya. Terus yang tadinya jarang sholat sunnah jadi sholat sunnah, yang masya Allah sekali gitu. Itu juga tuh sebenarnya bisa mempengaruhi dan mempengaruhi pola pikir kita lebih tenang gitu. Jadi lebih tidak memfikirkan hal-hal yang lagi, jadi memfokuskan untuk beribadah. Yang terakhir itu ada evaluasi diri. Jadikan Ramadan momen perbaikan diri tanpa membebani diri secara berlebihan gitu. Memperbaiki diri di bulan suci Ramadan, momen yang paling kita nantikan pastinya ya kan. Kemarin juga setelah banyak sekali kajian yang kita sudah dengarkan dari Ustadz dan Ustazah, itu ada beberapa pertanyaan juga. Di bulan suci Ramadan ini kita sangat-sangat semangat gitu untuk beribadah gitu, tanpa adanya paksaan tentunya. Apalagi di sini masya Allahnya kita ketika sekolah itu melakukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan spiritual kita, seperti pagi kita sholat duha, terus habis itu tilawah gitu kan, terus setelahnya mendengarkan kajian. Itu kan masya Allah ya, tanpa ada paksaan lagi gitu. Itu sebenarnya juga bisa itu tanpa kita sadari banget, itu bisa merubah pola pikir kita, bahkan kesehatan mental kita menjadi lebih baik lagi gitu. Oke, dengan menjaga keseimbangan antara ibadah, pola hidup sehat, dan interaksi sosial, kesehatan mental akan lebih terjaga, membuat Ramadan lebih bermakna dan produktif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah katanya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ustazah Weni atas penyampaian materinya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Ustadz dan Ustazah. Dari Ustadz Tejar, ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, Tad? Ustazah Puput. Mau dijawab apa tunggu pertanyaan lagi, Ustazah Weni? Boleh dijawab. Oh, boleh, oke. Jadi pertanyaannya gimana sih cara untuk supaya tidak seuzon gitu, mengatasinya gitu ya di bulan suci Ramadan ini ya Ustazah. Itu sebenarnya kita kan selain menahan hawa nafsu lapar gitu, apa aja sih Zah? Kan tidak boleh bergunjing ya ketika bulan puasa. Terus banyak bersedekah, itu salah satunya ya. Sebenarnya caranya itu gini Zah, kita lihat dulu kenapa sih kita sebelum bergunjing atau seuzon ke orang lain, kita tanyakan ke diri kita, kenapa kita seuzon sama orang tersebut? Apakah penting kita seuzon sama orang tersebut gitu? Manfaatnya apa sih untuk diri kita? Ada tidak manfaatnya? Tuh.
Kalau semisal tidak ada manfaatnya, itu kan sama saja menjadi beban kita. Tanpa kita sadari pasti kita kepikiran tuh, kok terus-terusan kepikiran gitu. Nggak apa-apa banget untuk bersikap bodoh amat gitu. Di bulan suci Ramadan apalagi kan ya, atau enggak di bulan-bulan di luar suci Ramadan juga ya, kita juga harus menghindari hal tersebut yang berdampaknya, soalnya berdampaknya bukan ke orang tersebut tapi ke diri kita gitu, menambah pikiran kita. Akhirnya kalau kelamaan terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak penting, ketika kita memikirkan hal yang sedikit berat ya akhirnya kita stres juga kan gitu. Ya caranya coba tanyakan ke diri kita, apakah orang tersebut penting banget untuk kita pikirkan, penting banget untuk harus kita urusi gitu. Kalau memang tidak, ya belajar untuk tidak terlalu mengurusi orang tersebut atau tidak terlalu mengurusi hidup orang lain, jadi fokus ke diri kita sendiri gitu. Orangnya orang penting. Oh, jadi ya karena orang tersebut penting di dalam hidup ustazah, jadi akhirnya merasa overthinking gitu. Oke, kalau semisal seperti itu berarti ustazah bisa juga dengan mengkomunikasikan. Berarti kan kalau penting deket dong gitu. Berarti mengkomunikasikan dulu ke orang tersebut, orang yang bersangkutan, ya nggak apa-apa tapi berkomunikasi dengan baik, komunikasikannya gitu secara perlahan lembut supaya tidak timbulnya konflik gitu kan. Ya udah dikomunikasikan dulu, mencari jawaban kalau memang itu penting dan berkaitan dengan orang yang penting, lebih baik dikomunikasikan terlebih dahulu tuh, daripada seuzon mending langsung ditanyakan ke orang yang bersangkutan. Cukup Ustazah Puput. Ustazah Ara ya. Hanya apa Zah? Ini kita latar belakangnya adalah orang yang gak enakan. Kalau tadi kan Ustazah bilang kita harus sebisa mungkin bersikap bodo amat, apalagi itu gak begitu berdampak dia sama kehidupan kita. Nah tapi gimana nih kalau orang yang gak enakan tuh pasti akan mengecap dirinya jahat ketika melakukan sesuatu, padahal itu dia menyelamatkan mental dia sebetulnya gitu. Misal kita tuh ngerasa jahat kalau diemin orang gitu, tapi kalau misalnya orang yang gak diemin itu bisa jadi dia lebih Rusak mental kita. lebih runcak lagi gitu lah, misal gitu, misal seperti itu. Nah kira-kira gimana ya tipsnya supaya kita orang yang gak enakan ini tetap bisa menjaga mental health kita dan tetap bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak sebenarnya salah loh gitu, dan nggak terasa jahat. Ya makanya Semuanya tergantung mindset. ya, tapi maksudnya gini, kita udah membahas sebenarnya, udah loh nggak apa-apa, kamu tuh nggak jahat, udah gitu diri kita ya kayak nggak, kamu nggak jahat, udah bener kayak gitu. Tapi nanti tiba-tiba ngeliat orangnya lagi kayak, kamu tuh jahat banget ya, Perasaan kamu aja. Ustazah ini langsung dijawab ya. Ya. Oke, untuk orang yang nggak enakan ya akhirnya malah merusak mental sendiri gitu, dan terus akhirnya overthinking, ya kan. Terus kalau seperti itu menurut saya ya Zah gitu, itu lagi belajar. Kita tuh harus bisa memposisikan diri kita sebagaimana semestinya gitu. Kita tuh nggak apa-apa loh nggak memikirkan orang lain, belajar untuk memikirkan diri sendiri. Dalam konteks kalau semisal kita tidak menyakiti orang tersebut, ya nggak masalah, nggak harus difikirkan terus menerus gitu. Apalagi akhirnya overthinking, menyalahkan diri sendiri, ujungnya pasti seperti itu, ya kan Zah? Gitu. Nah itu sebuah bisa dibilang juga sebuah penyakit yang susah untuk dihindari, maksudnya susah untuk diatasi ya. Nggak enakan itu terlihat sepele, tapi sebenarnya dampaknya luar biasa banyak sekali kan, gitu. Jadi tanamkan dalam diri ustazah untuk
melakukan hal tersebut itu nggak apa-apa, wajar loh gitu. Dan coba dilihat lagi, atau enggak ustazah bisa juga dengan membuat perbandingan dari sikap dia ke ustazah dan sikap ustazah ke orang yang bersangkutan. Perbandingannya seperti apa? Kalau ustazah melakukan hal itu, apakah menyakiti dia, tapi dia dengan semena-mena menyakiti ustazah, biasa saja gitu kan, bukan untuk balas dendam atau bagaimana, cuman perbandingan aja. Kalau enggak istilahnya timbal baliknya saja ustazah. Jadi kalau misalnya ikut alurnya saja, kalau orang tersebut melakukan hal itu dan biasa saja, ustazah juga harus bisa belajar untuk bersikap seperti itu juga gitu. Oh ternyata nggak apa-apa loh, dia juga bersikap seperti itu kok ke saya, berarti saya bersikap seperti itu juga nggak masalah, tapi dengan konteks yang tidak menyakiti gitu ustazah. Gimana Ustazah Ara? Ya, terima kasih Ustazah. Berarti nanti balik lagi ke diri kita ya, harus berani Iya. untuk bersikap seperti itu. Iya, kuncinya mindset ya, betul? Ya. Betul itu. Oke, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, Ustazah Firly. Oke, terima kasih Ustazah di sebelumnya. Saya tuh punya seorang teman. Nah, itu tuh dia udah nggak bisa ngerasain gimana ya, sedih, seneng, semuanya lah pokoknya. Intinya dia tuh nangis aja udah nggak bisa gitu kan. Nah, itu tuh menurut Ustazah sama orang lain ngomong apa sama dia itu udah nggak terlalu gubris lah, tapi ya dia juga nggak pernah setuju sama orang lain gitu loh. Kalau dia punya apa, kan dia tuh udah nggak bisa ngerasain nangis bahagia gitu. Itu gimana? Kalau itu cara kita sebagai teman baiknya. Oke. Tapi sebelumnya pernah merasakan, maksudnya dia dari background sebelumnya anak yang ceria kah atau bagaimana? Oh, ceria. Berarti ketika dia bersikap seperti itu, tiba-tiba bersikap seperti itu, berarti kan kita lihat di backgroundnya gitu. Kenapa sih bisa akhirnya bersikap seperti itu? Kenapa bisa kayak tidak merasakan emosi gitu kan? Berarti kita ada sesuatu yang menyebabkan anak tersebut bisa seperti itu. Tipsnya berarti kan kalau semisal untuk pertama sih untuk menggali dulu ya Zah. Ya maksudnya kan kalau semisal kita temen akrab gitu, ya nggak apa-apa diajak ngobrol dulu gitu. Ketika kita sudah memahami akar permasalahan orang tersebut kenapa bisa bersikap seperti itu, ya di situ kita bisa mencari solusi atau bisa bertindak sesuai dengan kebutuhan orang tersebut gitu Zah. Jadi ya kalau semisal coba diajakin ngobrol dulu kenapa bisa seperti itu. Kalau semisal tanpa ada paksaan ya Zah, mengalir saja gitu. Kalau memang akhirnya butuh tempat bercerita mungkin bisa ke profesional ya gitu. Itu kan kalau sudah seperti itu berarti itu yang bermasalah sudah ke mental orang tersebut. Berarti kan sudah pernah terguncang sesuatu yang sangat berat mungkin sampai akhirnya sudah emosinya seperti mati begitu kan. Lebih memilih untuk menahan diri daripada untuk meluapkan emosi yang ada pada dalam diri orang tersebut. Sebenarnya dia tuh masih ceria kan, masih seperti orang biasanya. Cuma tuh kalau dalam hatinya dia tuh dia udah nggak bisa. Ya tadi tuh nangis dan segala macam gitu. Oh pura-pura ceria, padahal Bukan aku kayak gitu. oh ceria. Itu sebenarnya baik kan? Dia kalau karena bisa dibilangin gitu. Bisa dibilangin oke, berarti sebenarnya nggak baik Zah, sebenarnya tidak baik ya, sesuatu yang dipendam apalagi yang ada dalam diri kita itu bisa merusak, balik lagi ke diri kita, bisa merusak diri kita sendiri gitu. Sebisa mungkin ya harus diluapkan emosi yang ada, kita diberikan emosi ya harus diluapkan secara natural, ya sudah tidak ditahan-tahan juga Zah. Berarti kan ya mungkin
arahnya ya harus diajak ngobrol secara profesional. Mungkin kalau misal kita sebagai teman nggak bisa ngobrol sama orang yang lebih profesional, mungkin bisa membantu untuk mengatasinya gitu kan. Cukup Ustazah Firly. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ustadz? Kok diem aja? Ada kena semua Ustadz. Ya Ustadz Ezar. Terkait dengan perihal di bulan Ramadan, tentunya menjaga pola pikir sehat di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ada nih saya aja. Iya. Karena gini, kita kan diharuskan berpikir selalu sehat agar puasa kita berjalan dengan lancar. Tapi ada beberapa permasalahan yang terjadi di setiap manusia itu yang menyebabkan puasa kita jadi berantakan. Untuk fokus puasa tuh memikirkan permasalahan itu cara mengatasinya gimana? Permasalahan itu kan macam-macam ya, semua orang bisa fokus melawan permasalahan dan menjaga puasanya agar tetap stabil. Ya. Kadang dari permasalahan itu berdampak ke diri kita, kalau itu bakal capek banget puasanya. Jadi sangat mengganggu ibadah kita. Biar suatu permasalahan itu nggak mengganggu ibadah puasa kita. Mau contohin ini permasalahan? Boleh. Biar tuh jawab. Boleh cerita tinggal Ustadz Irfan. Cukup. Oke. Ya boleh. Mati. Cukup Ustadz Ezar. Ya. Langsung aja Zah. Oke, bagaimana caranya kita supaya lebih fokus berpuasa walaupun kita sedang memikirkan permasalahan yang berat, gitu ya Ustadz ya? Oke, berarti kan sebenarnya selain difikirkan, masalah juga harus diselesaikan ya Ustadz ya? Ya, pasti kita juga berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang kita alami, gitu. Dan bagaimana untuk bisa tetap fokus ke puasa sedangkan kita sedang mengalami hal berat ini gitu. Puasa ini selain untuk menahan hawa nafsu lapar ya Ustadz, kita juga kalau bisa lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa Ustadz. Ya, mungkin tadi tidak ikut kajiannya Ustadz Irfan ya. Di situ juga sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, ya kita tinggal tergantung kita pola pikir kita Ustadz, mindset kita gitu. Kalau semisal kita memang selalu berlarut-larut pada permasalahan yang kita lakukan sehingga kita tidak bisa menghandle semua kerjaan atau bahkan puasa yang kita lakukan, ya itu harus kita memanajemen pola pikir kita juga harus bagus. Jadi difokuskannya ke manajemen pola pikir kita Ustadz gitu. Ya pasti dilakukan diselesaikan permasalahannya yang sedang dihadapi, tapi juga kita tidak boleh lupa dengan kewajiban kita sebagai umat muslim ya. Kalau puasa ya tetap melakukan puasa atau enggak supaya lebih tenang. Tadi kan ada tips-tipsnya, itu bisa dengan me time spiritual, dengan membaca Al-Quran gitu. Walaupun tenangnya hanya sejenak ketika membaca Al-Quran, patut dicoba. Setidaknya stresnya bisa berkurang walaupun persentasenya kecil gitu. Atau enggak kalau semisal ada permasalahan yang berat atau sebuah kondisi yang sangat-sangat berat, boleh tadi bersosialisasi, cerita sama
temannya gitu bisa Ustadz. Mungkin kalau mungkin Ustadz tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan cerita dengan teman, walaupun temannya tidak bisa menyelesaikan juga, tapi setidaknya sudah tersampaikan, ada tempat untuk bercerita Ustadz gitu. Jadi tidak puasanya permasalahan yang berat jangan menjadi alasan untuk tidak berpuasa atau lagi atau mengganggu ibadah yang sedang kita lakukan gitu. Gimana Ustazah? Cukup? Cukup. Ada lagi Ustadz dan Ustazah yang tanyakan? Cukup? Cukup, alhamdulillah cukup. Mungkin dari Ustazah Weni kata-kata? Cukup Ustadz. Cukup. Oke. Baiklah, demikian kultum yang telah disampaikan. Semoga apa yang kita dengarkan dapat menambah ilmu kita, memperkuat keimanan kita, dan bisa kita amalkan sehari-hari. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.